1 Petrus 2 ayat 2, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Petrus di sini membawa kita merenungkan ambisi terdalam kita, apa yang benar-benar kita inginkan dalam hidup. Dan ketika kita hidup berdasarkan kasih karunia Tuhan, kita dibawa oleh Rasul Petrus untuk menginginkan yang seharusnya kita inginkan, yaitu firman Tuhan, kehidupan rohani yang terus bertumbuh dan diperbarui. Kehidupan rohani kita didapatkan berdasarkan pemberian Allah yang murah hati. Kita dahulu mati dalam segala dosa, namun telah dihidupkan kembali dalam kebenaran dan kekudusan Yesus. Ketika kita percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita juga bertobat dari segala dosa kita, sehingga dosa tidak lagi menjadi tuan kita, dan kita tidak lagi menjadi budak dosa, melainkan hamba Allah yang kudus dan benar. Kasih karunia bukan hanya menyelamatkan kita dari dosa, dan membiarkan kita hidup berdasarkan kekuatan kita sendiri di dalam dunia yang kejam ini. Kasih karunia adalah awal perjalanan iman Kristen, dan terus menjadi dasar dari perjalanan kita, di mana kita tidak lagi hidup berdasarkan kekuatan kita sendiri, melainkan kuasa Injil kasih karunia Tuhan. Kita adalah orang-orang percaya yang lemah dan rentan terhadap dosa. Kita begitu gampang tergoda kembali ke dalam kehidupan lama kita, dan meninggalkan kasih Tuhan, dan mendasarkan hidup kita pada kasih kita sendiri yang tersesat. Sehingga dari kenyataan ini, kita harus terus berhati-hati terhadap diri kita sendiri. Kehidupan rohani kita didasarkan pada kasih karunia, dan di pihak kita dipanggil untuk mempelajari dan merenungkan firman Tuhan. Kita harus menggantikan segala keinginan kita yang tidak berdasarkan firman Tuhan dengan firman Tuhan yang berkuasa mengubahkan hati dan pikiran kita, sehingga hidup kita diarahkan terus ke dalam kehendak Allah yang kekal dan berkuasa. Jadi, oleh kasih karunia kita diselamatkan dan terus memperoleh pengharapan akan keselamatan. Memiliki keinginan yang kuat untuk mengerti kebenaran Kristus, kita disadarkan akan dosa-dosa kita dan terus bertobat dari segala dosa kita, dan hidup untuk mengejar kehidupan yang rohani, menikmati kebenaran dan kekudusan Kristus di dalam kita, untuk melakukan kehendak-Nya, bersekutu dengan Dia, menyembah Dia, dan terus menyerahkan hidup kita untuk taat pada Yesus dalam kasih dan kebesaran kuasa-Nya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan kami bersyukur atas kasih-Mu yang selalu dinyatakan dalam hidup kami. Ampunilah kami karena kami seringkali tidak menginginkan hal yang rohani dari-Mu, dan pikiran hati kami penuh dengan perkara duniawi. Tolonglah kami untuk selalu menginginkan Engkau saja dalam hidup kami, untuk terus bergairah dalam hal-hal yang rohani. Kami taat kepada-Mu dan terus melakukan kehendak-Mu. Mampukan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa.